negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Bangsa kita Saling dorong antara massa pendukung pemilik rumah mewah dengan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak terhindarkan saat proses eksekusi penolakan terjadi karena pemilik rumah masih menjalani proses sidang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas kejadian itu, pemilik rumah bernama Aras Miswarini tak kuasa menahan tangis. Aras kemudian mengatakan peristiwa ini berawal dari pinjaman ke salah satu bank swasta sejumlah 3,5 miliar di tahun 2020. Namun secara tiba-tiba bunganya membengkak menjadi 8 miliar lebih. Proses sita akhirnya ditunda sementara untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dari data yang ada diketahui dasar hukum penyitaan adalah risalah lelang yang kekuatan hukumnya bersifat tetap ataupun ingkrah. Sudah disampaikan oleh pengacara saya. Alasannya ditolak apa, Bu? Nggak ada alasan. Pengacara juga tidak tahu. Tidak membalas surat dari Ya. pengacara kami. Pengacara kami sudah mengajukan surat bahwa ini klien kami akan membayar. Tidak dibalas suratnya. Ini dia. Apa ya, Bu? Untuk Pak Presiden Prabowo, saya mohon dengan sangat tolong tegakkan keadilan di negeri ini. Terutama dengan bank yang berkedok masih hukum. Oke, tadi udah lihat ya video tentang penyitaan lahan oleh jurusita. Saya di video sebelumnya udah berkali-kali berkata kalau yang datang di kolektor meskipun bawa surat tugas lawan karena dia tidak punya wewenang melakukan eksekusi, menyita, mengosongkan, menggusur, tidak punya wewenang. Siapa yang punya wewenang? Jurusita. Nah ini jurusita nih yang saya buat video supaya paham. Kalau jurusita sudah datang, lu mau teriak kayak di itu video emak-emak teriak, Pak Prabowo tolong saya, Pak Prabowo tegakkan hukum. Kalau saya jadi sekarang saya akan jawab, Pak Prabowo tidak berusaha perdata. Itu semua kesalahan Anda. Satu, ingat ya, advokat itu bukan jin yang kayak Aladin digosok-gosok akan mengabulkan 3 permintaan. Enggak seperti itu. Ketika saya berani jamin di dalam kasus ini, ketika kontrak itu pasti tidak didampingi oleh advokat, tidak didampingi pasti, karena dia pasti orang bank, orang apa pasti akan ngomong, ini formalitas saja Bu, langsung tanda tangan aja. Tapi advokat enggak baca per pasal, per klausula dibacanya. Yang tidak kira-kira membahayakan itu tidak akan dia tanda tangan, dan saya tidak setuju jangan ngambil di bank tersebut. Tapi karena dia sudah tanda tangan ya berarti dia sudah membaca dan menyetujui aturan tersebut, dan bank akan ngasih duit. Lu udah tanda tangan, salahnya artinya lu setuju pada pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya perjanjian ada 4 klausula. 1, sepakat, jadi para pihak yang buat perjanjian nggak ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun, jadi sama-sama setuju. Yang kedua, cakap bukan masalah muka ganteng apa cantik ya, cakap adalah orang yang sudah dianggap dewasa. Perdata adalah 21 tahun. Kalau di bawah 21 tahun nggak bisa, atau dia harus diwakilkan oleh orang tuanya. Yang ketiga, objek tertentu, ada objek yang sedang dibahas dalam hal ini utang piutang.
Yang keempat, subjek yang halal. Jadi sebuah perjanjian itu tidak boleh melanggar hukum. Contoh, kita sama-sama janjian mau ngerampok, batal demi hukum itu. Atau sama-sama kita mau bunuh orang, batal demi hukum. Atau mungkin salah satu pihak nggak sepakat, jadi dapat dibatalkan. Beda ya, batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Seperti itu. Jadi lu udah tanda tangan, nggak bisa trak-trak Pak Prabowo karena peraturannya, undang-undangnya udah jelas. Ketika jurusita datang, maksimal jam 6 sore harus sudah selesai. Sesuai dengan pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa pelaksanaan keputusan pengadilan dilakukan oleh panitera dan jurusita yang dipimpin oleh ketua pengadilan. Kalau udah datang, selesai urusan lu, karena mereka datang itu nggak sendiri, sama Satpol PP, polisi dan berbantuan TNI 3 mata, darat, laut, udara. Lu mau teriak-teriak nggak ngaruh, jam 6 udah jam 6 sore sudah beres eksekusinya. Jadi gimana? Tadi saya pernah di video bilang utang nggak usah dibayar. Ketika apa putusan hakim, oke ini saudara X lawan prestasi dan harus membayar sejumlah sekian, tok. Langsung kalau dia memang ada kuasa hukumnya harusnya angkat tangan dan bertanya, ini dibayarnya kemana? Dibayarnya ke panitera, ke bank yang ditunjuk oleh bank yang ditunjuk oleh pengadilan, atau ke jurusita, karena nggak ada pasal yang bilang utang harus dibayar ke pemberi utang, nggak ada satupun. Jadi bisa ke ke bank yang ditunjuk pengadilan atau ke jurusita. Kalau dia bilang oh bayarnya ke ini, ke yang kamu utang kemana, kalau gitu buat apa ada bank di pengadilan, buat apa ada PTSP, penilaian pintu. Semuanya kalau main belakang, main masuk ke berarti PTSP nggak berguna dong. Pembayarannya ke bank yang ada ditunjuk oleh pengadilan. Seperti itu. Pokoknya cegah jangan sampai panitera itu datang ketika ada putusan langsung angkat tangan. Majelis izin bertanya, ini untuk dibayar pelunasan prestasinya ini dibayar ke bank yang ditunjuk oleh pengadilan atau ke jurusita langsung. Jurusita pun itu nggak mungkin terima langsung, tapi lewat bank. Seperti itu. Jadi lu mau teriak Pak Prabowo tolong saya, nggak akan ngaruh. Makanya advokat tuh bukan jin Aladin yang ketika tuh tolong saya ini mau dieksekusi, advokat tolong saya, udah tuh suruh bayar mau pro bono sama mau numpang hidup. Tuh saya pernyataan yang bosen ke kantor saya itu minta gratisan tuh sama numpang hidup. Kira gua bapakmu. Oke sekiannya, kalau kamu butuh advokat, auditor hukum sama mediator hakim kami di sini. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Jangan lupa subscribe. Salam hukum.